Perkenalkan, nama saya Arnoldus Ende Flores. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan. Sebelum masuk ke materi pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan, ada baiknya saya jelaskan dulu tentang hutan itu sendiri. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam peran ekologis, hutan memiliki berbagai fungsi, seperti penampung kehidupan liar, penghasil kayu, tempat rekreasi, mendaur ulang air, oksigen, karbon, dan nitrogen, serta mengatur siklus air sehingga tidak terjadi banjir dan erosi. Dari aspek biologisnya, hutan memainkan peran yang jauh lebih penting, karena keberadaannya dikatakan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Contohnya hutan tropis di Indonesia sudah diakui oleh ilmuwan bahwa hutan di Indonesia ini memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan dikatakan mempunyai peranan yang ekologis. Hutan dikatakan memiliki peranan yang berdampak ekologis seperti perlindungan daerah aliran sungai atau DAS, konservasi ekologi, dan keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Konsep pengelolaan sumber daya hutan harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara penggunaan dan pengembangan hutan. Pada akhir dekade 1980-an, hutan tropis di Indonesia tercatat sebagai yang ketiga terluas setelah Brazil dan Zaire. Namun kondisi hutan di Indonesia saat ini sudah sangat menurun potensinya, karena kultur pengolahan yang sangat dikatakan tidak layak. Hal yang sama juga terjadi pada kebanyakan negara-negara, terutama pada negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, pengelolaan hutan secara benar berdasarkan pada kelestarian alam dan kelestarian usaha telah membuat penutupan vegetasi hutan dunia semakin bergeser kepada negara-negara maju yang pada umumnya beriklim sedang dan dingin. Pengolahan sumber hutan berkelanjutan adalah pengolahan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengolahan hutan berkelanjutan menggunakan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat luas. Berbagai lembaga kehutanan sekarang mencoba berbagai bentuk pengolahan hutan berkelanjutan yang dengan berbagai metode dan alat-alat yang tersedia. Definisi pembangunan hutan berkelanjutan dikenal dengan kehutanan yang berkelanjutan sampai saat ini memahami pengolahan hutan yang disepakati oleh Konferensi Menteri tentang Perlindungan Hutan di Eropa, yang sejak itu pula telah diadopsi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian. Definisi dari pengolahan hutan secara berkelanjutan adalah mengurus hutan dan lahan hutan dengan cara dan pada tingkat yang mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada, produktivitas, kapasitas regenerasi, vitalitas potensi mereka untuk memenuhi sekarang dan masa depan fungsi ekologi, ekonomi, sosial yang relevan di tingkat lokal, nasional, dan global, dan yang tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya. Secara sederhana, konsep-konsep ini dapat digambarkan sebagai pencapaian keseimbangan antara tujuan masyarakat yang semakin meningkat untuk hutan, manfaat, dan pelestarian kesehatan hutan, dan keanekaragaman. Keberlanjutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup hutan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan. Untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, mengelola saluran hutan tertentu berarti menentukan dalam cara yang nyata bagaimana menggunakan hari ini untuk memastikan manfaat yang sama, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Untuk menghasilkan kebijakan hutan yang terpadu, manajerial hutan harus menilai dan mengintegrasikan beragam masalah, kadang-kadang faktor yang saling bertentangan dalam nilai komersial dan non-komersial, pertimbangan lingkungan, kebutuhan masyarakat, bahkan dampaknya untuk global. Dalam kebanyakan kasus pengelolaan hutan yang dikelola pemerintah, mereka mengembangkan rencana konsultasi dengan berbagai pihak, seperti dengan warga, pengusaha, organisasi, dan pihak lain yang memiliki kepentingan di alam sekitar dan di sekitar saluran hutan yang dikelola. Alat dan visualisasi baru-baru ini telah berkembang untuk praktek-praktek manajemen pengelolaan yang lebih baik. Karena hutan dan masyarakat berada dalam fluks yang konstan, hasil yang diinginkan dari pengelolaan hutan berkelanjutan bukanlah tidak berbuah atau tetap, melainkan hutan yang dikelola secara berkelanjutan akan berubah dari waktu ke waktu sehingga sebagai nilai-nilai yang
dipegang oleh publik mengenai perubahan itu sendiri.